Baik Bapak Ibu, sambil saya menunggu persiapan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Salman Al-Farisi beserta jajaran pengurus, Ustazah atau Ustadz Kepala Sekolah SDIT Salman Al-Farisi 2 ya? Ini 21? Oh 1. Ini 1, yang sana 2. Oh kebalik saya. Kepala SDIT Salman Al-Farisi 1, Bapak Ibu, orang tua, siswa di SDIT Lukman Al-Hakim, SDIT Salman Al-Farisi 1. Kalau yang 2 ada juga ya? Yang datang sekarang ya. Baik. Dan Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur pada Allah pada siang ini kita dipertemukan dalam forum yang luar biasa, kayak forumnya Manten ya. Ya tinggal di sini ada dekorasi, nah seperti Manten. Alhamdulillah, ini merupakan semangatnya Salman Al-Farisi karena memang akan bangun aula yang bisa representatif. Ya. Untuk pertama mesti pakai tenda dulu, ya. Untuk tahapannya begitu. Dan ini nanti saat Supri sudah memikirkan kalau tenda nggak nyaman, panas, harus bikin gedung yang pakai AC, kan kira-kira gitu. Harus punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi itu nggak punya semangat. Apalagi sudah dihadiri Bapak Ibu yang luar biasa, ya kan? Kalau ini hujan, andaikan hujan deras, kira-kira Bapak Ibu kehujanan nggak? Yakin? Kalau sekarang ini nanti 3 jam di sini kuat nggak? Hah? Panas. Oh panas. Nah itulah yang menyemangati kita, yang akhirnya mewujudkan mimpi-mimpi kita menjadi realita. Atau saya sering sebut mindsetnya sudah ada, kemudian kita wujudkan dalam realita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan sampaikan berkaitan dengan berbagi ilmu tentang bagaimana sebenarnya mendidik anak. Ya kalau kita ditanya siapa yang paling pengalaman mendidik anak, siapa? Tunjuk tangan. Ada yang jawab? Enggak ada, kenapa? Enggak ada. Ustaz Supri ini yang paling pastinya paling pengalaman karena beliau putranya berapa Ustaz Supri? 6. Siapa yang melebihi putranya jumlahnya Ustadz Supri? Lebih dari 6. Nggak ada yang berani ngacung Ustadz Supri. Nah, berarti secara ilmu dan pengalaman beliau adalah punya itu semua. Dan tentu setiap anak punya keunikan. Kalau 6 ya 6 keunikan. Ya betul Bapak Ibu. Siapa yang putranya 1? Coba tunjuk tangan. Putranya 1? Oh ya, ini golongan alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah saya bisa punya putra. Coba bayangkan tuh, saudara-saudara kita sudah nikah 10 tahun sampai diterapi dengan sengat lebah tuh. Diintupnya tahun Pak, ben punya anak itu kan ya. Nah, jadi nggak usah pakai diintupnya tahun toh. Alhamdulillah. Jadi yang putranya 2, sebentar, itu. Ini termasuk orang yang kecukupan. Ya, karena menurut BKKBN 2 anak cukup, ya kan? Siapa yang putranya 3? Wah, lebih banyak itu kan. Ini orang yang lebih baik Pak. Kalau 2 cukup, 3 lebih baik tuh. Siapa yang putranya 4? Sebentar, tak lihat. 1, 2, kok cuma sedikit ya? Penjenengan termasuk orang-orang yang sehat. Melahirkan 1 lancar, 2, 3, sampai 4-nya lancar ya? Kalau nggak sehat ya nggak mungkin melahirkan sampai ke 4 kan ya? Oke. Siapa yang anaknya 5? Bubar Pak. Oh ada 2 temennya nih. 2 orang. Oh 3.
Ini beliau ini orang-orang yang kategorinya sempurna, Pak. 5 anak kan sempurna ya. Kalau 4 tadi apa? Sehat. Kalau 5 sempurna. Iya enggak? Betul? Maka yang belum sempurna ya sempurnakan nih. Yang 1 tambah 4 lagi, Bu. Semua bapaknya ya. Yang 2 tambah 3 lagi. Yang 3 tambah 2. Insya Allah jadi sempurna. Nah, kalau beliau Pak Supri ini jangan tanya tuh. Beliau golongan orang luar biasa. Nggak ada temennya coba yang nyanyi kan ya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin ya anaknya sampai 11, 12, 13 ya. Teman ronda saya itu anaknya 13. Gara-garanya apa? Anaknya tuh lahir sampai anak yang ke-11 itu putri terus. Pokoknya urung lahir lanang, urung lahiran. Betul, Pak. Akhirnya lahir yang ke-12 itu laki-laki. Wah, saya kurang saja telulas itu. Masya Allah. Orangnya masih hidup itu, teman ronda saya. Ya. Ada dulu teman bapak saya ronda, terus saya juga ikut di dalamnya. Sekarang jadi jamaah aktif di masjid kami di Masjid Al-Ihsan di masa-masa Tuhan. Anaknya 13 cukup banyak dan sehat. Nah, istrinya sudah meninggal belum lama. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini lancar nanti dan bisa terlihat oleh Bapak Ibu karena ini ruangnya lebih terang daripada gambarnya. Risikonya kalau di luar begitu ya. Kalau di dalam mungkin beda. Sebentar saya cek dulu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah? Iya, sudah belum? Oh belum, memang belum tak colokin Pak. Maaf. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah nampak. Sudah nampak? Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Sudah? Sudah nampak belum? Oh, sudah. Oke. Oh, yang ini ya? Oke, baik. Kok hilang? Tadi mau, kok sekarang nggak mau? Apanya? Bisa dibantu? Tadi sudah muncul ya? Kok nggak muncul? Muncul hilang berarti mudah-mudahan mau. Oke, Mbak. Baik. Sayang. Mudah-mudahan mau berjalan ini ya, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan ininya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah terlihat jelas belum Bapak Ibu? Sampun ya, sambil memperhatikan itu, baik. Saya coba enggak. Oh, belum mau pindah ya? Berarti nggak connect nih. Sebentar. Itu sudah. Ada yang pintar IT nggak ini ya? Biar saya terbantu. Ada saya yang pintar IT. Ini kok nggak mau berpindah? Padahal sudah pindah slide. Oh, jangan. Sudah, tapi kok nggak mau? Kenapa ini? Sudah, baik. Bismillah, mudah-mudahan. Oke, Mbak. Baik Bapak Ibu, sambil saya mohon maaf saya nggak bawa pointer ya, bawa bisa. Ya, udah, boleh. Ya. Biasa dekat sama Bapak Ibu maksud saya. Oke ya. Baik, karena sama-sama panasnya biar gitu maksud saya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai nih. Bapak Ibu pernahkah ketika suatu saat menerima tawaran seperti ini? Kita apa nama? Ya, apa yang ditawarkan oleh ini? Dalam promosinya apa yang ditawarkan? Kalau bapak-bapak mesti yang dilihat tahu saya. Ya. Ya Pak. Nah, kalau yang ibu-ibu yang mana yang dilihat itu? Diskon. Oke. Ya, itu ada tas cantik, ada aksesoris kan ya. Tapi yang lebih sangat cermat kalau ibu-ibu adalah yang di sini. Nah, 60% itu yang menjadi daya
daya tariknya. Lanjut, next. Oke. Nah, terus kalau ada seperti ini yang tertarik, apakah sepatunya, apa orangnya, atau yang di sebelah sana yang bertuliskan 50%? 50%. Next. Saya bawa dulu. Sekarang nomor 2. Oke, next. Ya, lanjut. Oke, lanjutnya. Nah, kalau ada seperti ini, Pak, kira-kira ada mobil dan diskonnya 50%. Kira-kira Bapak akan lihat harga mobilnya atau potongannya? Harganya. Hah? Apanya? Harganya. Harganya kenapa? Hah? Kan itu loh, potongannya sudah jelas loh. Diskonnya berapa? 50%. Kenapa? Yang tadi berani ngelihat potongannya, kalau yang ini enggak, kenapa? Ono segitiganya loh Pak. Ada segitiganya, ada mereknya gitu kan kira-kira. Oke, next. Ya. Nah, kalau seperti ini Pak Bu, kira-kira Bapak Ibu, kalau ada handphone Bapak Ibu ini sudah 5 tahun, kemudian muncul ini, ada Super Sale, ini diskonnya di atas 70%, maka ada ditulis. Kira-kira Bapak Ibu akan tertarik tidak? 70% diskonnya. Hah? Itu ada apa itu namanya, laptopnya touchscreen, ada handphonenya 5G. Kalau sekarang kan 4G kan, sekarang sudah ini 5 ya. Nah, terus kemudian ada headset yang sangat canggih, jadi dia berjarak 80 kilo masih bisa tersambung. Kan boleh cerita kan? Mesti orang akan tertarik dengan barang-barang yang kayak gitu kan ya. Kenapa? Itu membuat kita itu terstimulan untuk mana Pak, Bapak yang panas pindah sini aja Pak. Saya khawatir dehidrasi nanti. Nanti kasihan panitia nggak ada ambulans soalnya. Makam cerah Pak. Next, next, oke. Nah, kalau seperti ini biasa ya Bapak Ibu. Nih sampai 30, 50 nih. Ini karena makanan. Saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa. Walaupun kadang-kadang sering mencoba-coba karena diskonnya tinggi. Kalau makanan kan mencoba-nyoba. Lanjut Mas. Nah, kalau ada rumah, properti yang begitu, kira-kira Bapak Ibu tertarik enggak? Tertarik enggak? Tertarik. Makanya kenapa tidak dikasih potongan berapa persen? Karena saya khawatir tidak tertarik. Karena sudah mengukur sendiri. Ah, rumah lantai 2 lagi, bahkan ada yang lantai 3. Mikir ya. Makanya tidak ada tuh, propertinya tidak dijelaskan berapa potongannya ya. Kenapa? Belum dipotong saja atau bayar potongannya saja, itu mikirnya sampai panjang gitu kan. Lanjut. Ini juga sudah biasa. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ada SDIT Salman, SDIT for Saleh, ada potongan, tapi potongannya belum disampaikan. Jaminan apa? Hafal Quran, sholatnya tertib, berbakti kepada orang tua. Ya, jika SDIT Salman akan menghasilkan, dia ketika masuk di sana akan menjadi anak yang generasi robbani dan anak yang sholat. Kira-kira Bapak Ibu berani nawar enggak berapa persen? Siapa yang berani nawar? Siapa yang kalau ini ditawarkan oleh Salman Al Farisi 1 for Saleh, misalnya itu, jaminan yang diberikan adalah ini, hafal Quran dan seterusnya, Bapak Ibu berani ngenyang enggak? Nawar, kira-kira? Oh, Ibu apa dinyang Pak? Nah, ini satu kenyataan di lapangan yang terjadi di sekolah Islam terpadu, ya kan? Sekolah Islam terpadu jarang kemudian mengatakan for Saleh 30%, for Saleh 50%. Kenapa? Untuk mencapai ini Pak, hafal Quran, sholatnya tertib, ya kan?
jadi anak soleh itu belum bisa digaransikan 100%. Itu bisa. Kenapa? Latar belakang orang tua itu kan macam-macam. Yang itu menjadi sebab di mana dinamika di dalam mengelola anak-anak ini menjadi tantangan besar bagi para guru, para ustadz dan ustadzah. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang kadang-kadang tuh, ya, bayarnya telat. Ada nggak di sini? Ada. Mesti ada alasannya atau kok bayarnya telat itu? Ya kan? Saya pernah mengeluarkan ide konsep saya. Jadi SDIT itu standar keuangannya seperti kayak bayar listrik gitu loh, yang pulsa token itu loh. Saya sudah gelontorkan, cuma yayasan pada belum siap. Apa? Jadi siapa yang memasukkan di sekolah Islam terpadu itu seperti token listrik. Kontraknya kan 1 sampai 6 tahun tuh. Bayarnya boleh mau disepakati apa? Tinggal nanti token itu diatur oleh yayasan. Mau bulanan, 3 bulanan, 6 bulan. Jadi nanti listriknya akan putus ketika kontrak ini tidak ditepati. Maka berarti Bapak Ibu putranya nggak boleh masuk, kira-kira. Sehingga misalnya ini sepakatnya 1 bulan sekali, bulan itu kok belum, listriknya off, berarti anak tidak boleh dikirim ke sekolah. Yang kontraknya 3 bulan, berarti cut, nggak masuk. Kira-kira Bapak Ibu siap nggak? Siap tidak? Oh, katanya Bapak Ibu akan mendapatkan garansi ini loh. Nih, ini garansinya jelas. Bu Kepala Sekolah, SKL-nya SD itu sama apa? Ada 7 satu aja. Akidah, ibadah, akhlak, disiplin, terus wawasan luas, terus life skill, kurang 1. Beliau begitu hafal, kenapa? Ini harus ada di kepalanya para ustadz dan ustadzah. Ini yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, 7 SKL itu. Dan itu mencapainya, pokoknya kayak ibaratnya guling koming mencapainya. Kenapa? Ada anak-anak yang kadang-kadang sudah siap, ada yang belum. Kan begitu Bapak Ibu. Persoalannya bukan bisa dan nggak bisa, tapi kesiapan setiap anak itu tidak sama. Itu saja sebenarnya. Maka butuh ada yang butuh waktu. Nah ini seminggu bisa tercapai ini butuh 2 minggu. Kalau yang ini butuh 3 minggu, kayak gitu loh Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dalam pencapaian SKL itu ada yang tercapai tepat waktu, ada yang belum tepat waktu. Kalau akademik bisa diukurnya langsung, ada tes, ya ada namanya penilaian harian ya. Ada penilaian harian, ada penilaian semester, ada penilaian akhir itu jelas. Tapi untuk SKL yang lain Pak, ini contoh misalnya. Oh ya, sebentar. Kalau tentang Quran, SDIT Salman itu lulus dari SDIT hafal berapa juz, Ustaz? 2 juz. Juz 30 dan 29 selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, ini yang hadir kelas berapa? Oh ya, yang kelas 3, coba orang tuanya yang kelas 3. Ada nggak? Oh ya, saya tanya, mic-nya ada berapa ini? 1 toh? Ada, oh, nih, virusnya cuma 1, ya udah nggak apa-apa, saya tak dekat. Ibu putranya kelas berapa? Putra atau putri? Putra, kelas 3, oke. Pernah dicek Qurannya di rumah? Bapaknya, oke, jujur, ya, bapaknya yang ngecek, berarti ibu tidak ngecek ya? Alhamdulillah aman. Aman. Ibu datang sendiri atau dengan suami? Nggak bisa saya telepon ini ya. Aman, saya nggak berani lanjut tanya ya. Oke. Yang kelas 5. Yang kelas 5, oke saya. Bapak putranya
Oke, sudah sampai apa hafalannya? Wah, ini real ya, Bapak Ibu coba. Kan udah percaya nih, Ustazah, kepala sekolah Ustazah. Puji, ya, baru ya Ustazah. Baru jadi kepala sekolah di sini kan ya. Karena sebelumnya saya sudah kenal semua sih. Apalagi Bu Darin sangat terkenal itu kan. Ya, oke ya. Baik, Bu Puji, ini tadi sudah menyampaikan itu. Kelas 5 Bapak ditanya berapa hafalannya, langsung percaya kepada luar biasa. Itu artinya orang tua yang all out dalam menyerahkan putranya di sekolah itu Bapak. Jadi ketika saya cek di rumahnya, itu ustadznya yang persis tahu. Alhamdulillah. Ya, ustadznya saya cek nih, saat putranya beliau ini sudah sampai berapa juz berapa? Oh, berarti 1 juz ya. Kelas 5 ya. Oke, 1 juz. Persiapan tasbih berarti ujian 1 juz sekali duduk. Oke, luar biasa. Berarti setahun yang akan datang menyelesaikan yang juz 29. Oke, Masya Allah. Ini sudah bulan ke pertengahan semester kan ya? Bisa kira-kira bisa mencapai 2 juz tidak Ustaz? Kira-kira nih menurut Ustaz yang ngajar tuh. Bisa loh, itu garansi loh Pak. Jangan main-main ini, ustadznya yang menggaransi, karena ustadznya yang lebih tahu timbang bapaknya itu tadi. Nah, iya kan? Ya mohon maaf Pak, ini guyon ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu saking percaya sama gurunya itu seorang ngerti anak ini justru dadi opo barang juga ngerti itu. Karena anaknya kadang-kadang itu lo yang manut kepada gurunya ketimbang orang tuanya gitu loh. Betul ya, kalau yang perintahnya gurunya itu ini ustaz menyuruh ini gitu ya, bapak ibunya sudah pokoknya kudu melu kan gitu ya. Masya Allah. Dan itulah yang harus dibutuhkan bapak ibu. Saya senangnya itu kalau ada orang tua yang kayak gitu tuh gampang. Jadi kalau sekolah itu minta bapak ibu nanti dilunasi ya, bilang ke anaknya mesti lunas, karena sudah percaya penuh pada sekolah, ya enggak? Tapi kalau ada orang tua yang detail, dia ditanya anaknya tahu persis itu. Nah, ini PR yayasan juga. Kadang-kadang itu ada tuntutan begini, Ustaz, kami kan sudah tepat waktu melunasi SPP, tapi kenapa capaian hafalan Qurannya nggak tepat waktu? Apa jawabannya kira-kira? Kan orang tuanya tepat waktu tuh, planningnya 2 juz sudah, anaknya sudah kelas 4. Kelas 4 itu berarti dia kalau dalam hafalannya berarti juz sudah 29 ya bisa tanya 29. Nah kemudian suatu saat ada siswa yang belum 29 tuh, terkomunikasi nggak dengan orang tua? Tidak terkomunikasi ya, karena orang tuanya juga ratakon ya. Nah maka harus ada kerjasama baik orang tua, sekolah maupun di dalamnya ada ustadz dan ustadzah. Penting, apalagi kalau urusan prestasi Bapak Ibu. Saya boleh cerita sedikit tentang anak saya. Saya punya anak itu 5 Bu, Bapak Ibu. Jadi saya termasuk orang yang kelompok tadi apa? Sempurna, betul. Jadi sempurna ya. Iya sempurna, kenapa 5 ya? Atas izin Allah 2009 kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka tahun 2009 anak saya nomor 4 dipanggil oleh Allah. Saat saya sedang berada di Mekah. Jadi hanya gara-garanya pulang dari pesantren lewat pagar itu, pagar gerbang, naik di motor istri saya, nggak bisa ngomong aja. Setelah itu berselang berapa hari ya? 2 minggu kalau nggak salah. Saya periksakan kemana-mana, nggak ada sakitnya, cuma nggak bisa ngomong. Terus saya konsultasi dengan sesajian, ternyata di tenggorokannya itu ada jinnya. Dan kemudian hari Jumat, hari Kamis, turun ya, yang teristri, hari Jumat diterapi, dan pada saat itu bisa mengucapkan apa? Astagfirullah, ya Allah, sampai 3 kali. Terus dibawa pulang, mampir di Masjid Suryonagi itu, karena anak saya laki-laki harus Jumatan di sana. Di saat tengah-tengah khutbah Jumat itu, di pangkuan istri saya saat di murojaah Quran itu, anak saya dipanggil oleh Allah. Pada saat itu saya sedang tawaf yang terakhir.
Saya pada saat itu mengadu betul sama Allah. Ini kenyataan hidup yang tidak bisa saya lupakan. Ternyata apa yang terjadi? Allah memvisualisasikan tentang kemuliaan anak saya. Pertama meninggal di hari Jumat di pangkuan ibunya saat murojaah Quran. Ayahnya sedang dipanggil oleh Allah, diundang untuk beribadah umroh. Dan pada saat itu disolatkan oleh jamaah yang sedang pakai pakaian ihram di Masjidil Haram. Itu visualisasi kemuliaan Allah yang diberikan karena anak saya ini hanya pengen menyelesaikan 7 juz di kelas 7, kurang 3 surat sama singa. Nah, itu bentuk real Allah berikan itu. Maka Bapak Ibu, ketika putra putrinya ada di SDIT ini, maka Bapak Ibu tadi ketika sudah pasrah betul itu bagus, tetapi sebaiknya tidak hanya cukup pasrah, tetapi ada monitoring bersama-sama, ya. Agar apa? Agar terjadi sinergisitas antara orang tua, sekolah dan anak itu terpantau. Sehingga akhirnya apa? Sama-sama kita punya apa ya namanya? Ukuran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan di rumah Bapak Ibu punya tugas, kalau itu harus hafal 2 juz, berarti murojaahnya juga harus dilakukan di rumah. Kan begitu Bapak Ibu. Sekarang boleh tanya ya Bapak Ibu, siapa yang juz 30 sudah hafal orang tua? Orang tua ini bukan murid. Juz 30. Juz 30 itu dari An-Naba sampai Anas. Siapa yang hafal An-Naba dan Anas? Loh kan dari 1 juz kan sudah disebut An-Naba dan Anas, bukan sampai ya, beda loh ya. Siapa yang An-Naba dan Anas sudah hafal? Ngacung. Lah terus yang mau aja gimana Pak Bu? Ini PR loh ya. Kalau anak kita dituntut banyak ngapal, kira-kira orang tua dituntut nggak untuk mendampingi? Iya mestinya. Kayak Bapak Ibu pengen anaknya jadi anak solih, anak solihah. Kira-kira nek bapaknya preman itu, kira-kira mohon maaf, kira-kira anaknya itu nek dikon, "Le kamu buat sergap nang masjid bapaknya nonton bola." Kira-kira anaknya mangkat ora ya? Akan nonton bola. Akan melihat orang tuanya kayak apa, sehingga efektivitasnya pendampingan itu tergantung kita Bapak Ibu. Nah, bagi tip ini, anak saya yang pertama itu lulus SMA IT Abu Bakar, dulu 8 juz Pak, 8 juz. Terus kemudian karena murojaahnya tidak ujian sekali duduk gitu, itu kan kalau SIT itu kan setoran hafalan distorkan, bisa jadi begitu nanti lulus lupa. Dan itu nggak apa-apa menurut saya, karena apa? Kegiatannya itu padat di situ. Suatu saat nanti dipanggil lagi memorinya, itu akan lebih mudah Pak. Ya, karena kan SDIT Salman ini bukan memiliki program yang namanya 2 juz mudkit, betul saudara ya. Sehingga yang di-store kepada anak ini nanti ganti bulan diuji belum tentu lancar, tapi ketika diujikan saat itu pasti lancar. Kenapa? Anak ngebut mau setoran, besok ganti lagi, yang di-store ini dilupakan, dia nyiapkan yang harus disetorkan kayak gitu ya. Kalau andai kan itu dilakukan di rumah juga seperti itu, saya yakin 2 juz ini jadi mungkin. Bapak Ibu kira-kira sanggup nggak ngerumokke ngaji anaknya? Tidak harus hafal, bisa baca Quran kan ya. Bapak Ibu nyemak Qurannya. Kalau misalnya putranya sudah An-Naba, An-Najiyah dan seterusnya, dah habis maghrib sampai isya, setorannya kepada orang tuanya itu diulang-ulang aja, terus itu ditunggu aja. Bapak Ibunya nunggu itu ngaji. Insya Allah nanti rumah kita itu coba berkah. Kenapa? Minimal anaknya mau coba Quran walaupun orang tuanya menyemak. Program pada maghrib sampai isya baru itu dijak di masjid. Masya Allah, kalau itu bisa, yakin 2 juz itu akan mungkin. Nah nanti di Ustazah ini bisa ditawarkan program orang tua, namanya maghrib ngaji bareng
serempak di rumah masing-masing. Sekolah cuma menerima monitoring mutaba'ah. Ya, berarti sudah ya, sudah. Cuma laporannya ada nggak? Iya, sulit. Oke, Bapak Ibu siap nggih kalau di mutaba'ah nggih, nanti dibantu sekolah nggih. Artinya putra putrinya biar mutqin ya. Di kami, saya punya rumah Quran Pak, rumah saya pakai rumah Quran adalah mahasiswi. Saya 2 tahun itu targetnya 5 juz mutqin, 5 juz Pak. Maka tiap malam Sabtu kayak tadi malam, setiap santri murojaah hafalan 1 juz sekali duduk, mengulang kayak gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, baru 1 tahun angkatan kedua ini, September sampai September, alhamdulillah sudah ada yang setorannya 10 juz, sudah diuji sekali duduk 5 juz. Alhamdulillah. Ini hadiah dari Allah kepada keluarga kami. Ya, ini mahasiswa Stenus yang Jalan Monjali. Ya. Ya, sebelumnya hafal 9,5 juz itu UNY. Setoran 9,5 juz dan itu mungkin selama 2 tahun. Ya. Karena 2 tahun kami menargetkan cuman 5. Ya, sekarang mahasiswa. Berarti kalau begitu SDIT sama 2 juz tadi bisa mungkin dengan syarat karena anak-anak itu banyak di rumah juga dengan orang tua cukup menyimak, tidak harus hafal Bapak Ibu. Salah rasa disalahkan Al-Quran, kalau itu aja. Yang penting dia cocok dengan bacaannya. Sebab kalau murojaah kan mestinya yang nguji itu kan sudah hafal duluan, tapi kan Bapak Ibu belum, nyemak saja. Terus hanya kalau salah harokatnya stop gitu aja, pakai diketuk meja, stop gitu. Dia mikir kalau ngetok itu berarti apa? Ngulang dia, kayak gitu terus. 1 surat setiap pada maghrib story kepada Bapak Ibunya, itu aja. Besok 1 surat baru yang sudah dihafal. Hari berikutnya 2 surat yang sudah, serta pertama, serta kedua jadikan 1, kayak gitu. 1, 2, 1, 2, terus 3, 1, 2, 3, 4, terus 5, terus 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu aja tiap hari. Insya Allah Bapak Ibu putra-putrinya kalau 2 juz bisa mencapai. Karena anak saya ini yang terakhir yang nomor 5 kemarin diuji setorannya 10 juz di Luqman Al-Hakim Sleman. Berarti bisa kan? Bisa kalau Bapak Ibu mau murojaahnya ya, karena sudah terbukti anak saya ini bisa yang nomor 5 yang sekarang masuk SMP diuji secara acak dan kemudian di murojaah. Itu capaian targetnya 6 tahun. Pandemi kan kemarin ya, pandeminya cukup lama 2 tahun, sehingga kalau pandemi itu setoran online itu ya pokoknya orang efektif kan ya. Nah, akhirnya bisa tercapai. Oke, baik, tentang Quran lanjut Ustaz. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu di SDIT ini ada gitu saleh 50% sekolah di SDIT Salman itu, kira-kira tertarik enggak? Lebih bayar yang separuh, kira-kira berani enggak Bapak Ibu menerima tawaran itu? Kata Pak Supri, Bapak Ibu karena ini sekolahnya sedang membangun, Bapak Ibu bayarnya gimana 50% saja. Kira-kira berani nggak menerima itu atau ngambil tawaran itu? Halo? Berani tidak? Berani. Ya. Oke. Ini mungkin memahaminya ambigu ya. Baik. Ini mungkin maksud saya. Kan tadi kembali ke semula. Ke semula. Oke. Nah ini kan Pak Ibu ya. Garansinya kan ya. Oke. Siap? Oke. Sekarang lanjut. Berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu kan ini ada pandemi tuh ya, macam-macam ya. Biasanya kan orang dipotong 50% kan karena dampaknya. Nah sekarang ini Salman Al-Farisi 1 ini bukan kok dipotong, memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mewujudkan ini semuanya itu
Kalau berinvestasi 50% berani tidak? Itu maksud saya. Halo? Halo? Bapak Ibu, kalau kita berinvestasi urusan akhirat itu nggak pernah rugi, Pak. Nggak pernah akan apa ya, tuno bahasa Jawanya. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan disitulah Allah akan memudahkan urusan kita. Saya boleh cerita, saya punya jamaah yang beliau ini sampai setiap bulannya itu mengeluarkan uang lebih dari 12 juta untuk pertama nyugui jamaah Ahad pagi, nyugui jamaah Selasa sore, nyugui jamaah malam Kamis. Bahkan yang terakhir ini saya mengajak rombongan jamaah saya ke Masjid Namira Lamongan, ya kan? Kata beliau, Ustaz, pokoknya jamaah diajak aja semua. Loh kan kita nggak punya uang, Pak, saya bilang gitu kan. Saudara nggak usah mikir uangnya, yang penting jamaahnya bisa semuanya tertampung, urusan kekurangan saya gitu. Dan ternyata apa Bapak Ibu, beliau ini, saya mikir orang tekan saya. Coba, sebulan dia mengeluarkan 12 juta. Terus, bulan ini harus mengeluarkan lebih dari 10 juta lagi. Terus, tahun ini dia harus menyelesaikan bangunkan pondok lantai 3. Saya nggak bisa, logika satu nggak masuk. Ternyata dia sudah pakai logika akhirat. Apa yang dia pegang saat itu? Beliau curhat kepada saya, Ustaz, saya diberikan oleh Allah itu kaya, itu kan yang beri Allah. Kalau nanti saya mati, harta itu nggak akan saya bawa. Tapi ketika kemudian saya gunakan untuk ini pengajian, untuk pondok, untuk ini, maka itulah yang akan jadikan hujah di depan Allah nanti atas harta yang Allah berikan kepada saya. Saya itu kadang-kadang iri sama beliau itu. Kenapa? Urusan duit itu ya Allah. Kita itu awal banget, nek beliau itu apa? Lomo banget itu, aduh banget tau gitu. Ya enggak? Logikanya saya nggak sampai kemudian teman itu saya menyampaikan ke lawan itu. Pokoknya sebenarnya nggak usah mikir uangnya, saya nanti yang nyukupi semua uangnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang ada di sini, Salman mau bangun apa? Ada nggak yang berani bilang begitu? Pak Supri, jangan nggak usah mikir biayanya. Kami biar kami ya udah. Kira-kira ada yang berani nggak? Kalau pertaruhannya jelas besok surga. Ada nggak? Makanya tadi saya akan tawarkan dulu 50% dulu ini. Yang tidak 100%, artinya 50% yang menjadi beban sekolah ini Bapak Ibu bisa berjamaah. Berarti ini ada uang seket kan berarti yang 1% apa? Ya nggak? Ini yang hadir berapa Bu Putar? Bu Puji? Yang hadir berapa orang? 160. 50% dibagi 160 berapa? Berapa? Ya Pak, minta tolong pakai kalkulator. Berapa? 0, ya kan 50% dibagi 160. Coba pakai kalkulator di handphone. Kok angel yang itu? 0,31% ya? Belum ada 0,5% kan ya? Betul? Oke, berarti kecil sekali ya? Ya Pak, itu nanti dari berapanya gampang. Enggak, yang penting itu gampang itu. Dari makanya tadi ketika ditawari mobil, Bapak itu udah melihat segitiganya kan ya? Nah, iya enggak? Nah, ini saya analogikan begitu maksudnya. Kalau kita sudah meyakinkan pada diri kita Allah yang mencukupkannya, kira-kira bisa cukup tidak? Cukup. Nah, itu saya masukkan begitu logikanya. Maka Bapak Ibu silahkan nanti dihitung di rumah. Kontribusinya 0,31%. Oke, saya tidak tahu sih berapa bungkus sih. Ini sedang bangun katanya ya. Berapa habisnya? Ayo. 7 juta, kecil ya berarti? 100 juta? Oke, Sat. Ya 100 juta lah, kekurangan ya patungan satu sadaya.
Jadi naik 100 juta dikalikan berapa Pak? 0,31% berapa Sat? Eh? 300 Berapa? Ini itu benar lagi. Artikel data orang tua lah ini. Hah? Berapa? 300.000 saja. Oke. Berarti kalau satu orang investasi ke akhirat ini kan besok akan sampai kita mati itu nggak akan habis kan? 300.000 Bapak Ibu yang hadir, berani nggak menyisihkan uang sebesar itu demi anak-anak kita bisa mencapai target tadi? Berani tidak? Berani. Oke, kalau berani Bapak Ibu komitmen, silahkan di handphonenya dicatat, di note ya, di note aja, ini dikasih alarm saatnya nanti saya akan tulis saja. Karena kalau nggak diingatkan, lupa, pasti lupa. Kita tuh pulang pasti lupa. Tapi kalau kita sudah punya azam sama Allah, pasti kita tuh berkeinginan untuk wujudkan. Kenapa Allah ini? Garansinya sudah jelas, Allah yang akan memberikan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu bisnis yang akan membebaskan kamu sekalian dari siksa yang sangat pedih. Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jelas ini apa? Garansinya Allah itu jelas banget. Kalau kita pengen besok di akhirat itu terbebas dari neraka, azab kan itu, kuncinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, tujahiduna fisabilillah. Kita berjihad, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama itu dengan hartamu, yang kedua dengan jiwamu. Maka sebenarnya paling enak itu kalau nggak punya harta, karena besok kalau mati nggak dihisab, langsung lolos. Ya, kalau punya harta ditanya, hartamu dari mana? Terus kau belanjakan untuk apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pemuncul kita. Kalau tadi 300.000 ya, 300.000. Oke, diangsur selama sampai habis 1 semester ya, berarti 6 bulan. Berarti setiap bulan berapa? 50.000 ya. Nanti diturunkan biar nggak besar banget. Setiap bulan infaknya 50.000 sampai terpenuhi 0,31% tadi. Insya Allah itu kontribusi real yang nanti akan berpulang kepada Bapak Ibu kembalinya, bukan kepada yayasan ini ya. Jadi 100 juta kecil, apalagi hadirnya para Bapak Ibu yang luar biasa ini, insya Allah. Bahkan mungkin nggak nyampe 6 bulan ya, 1 bulan ini langsung selesai Ustaz. Alhamdulillah. Loh, enak toh. Kalau kita tuh ada kesulitan, kita bicarakan sama orang tua itu gampang ya. Apalagi kalau kepala sekolah itu pintar matematika, tinggal ngitung. Pak Bu, kita setiap bulannya, nah gitu kan ya. Ya, saya begitu gitu. Jadi dulu pas di Salman di Kelebongan kan, saya dengan Pak Narti kan dulu berapa juta itu. Nah, alhamdulillah bisa. Jadi ini monggo di note ya, tolong di note. Ini kesempatan pahala for salehnya tidak akan diberikan kembali. Kalau yang nggak datang nggak dengar. Oh iya, pasti nggak dengar kan ya, karena nggak bisa menyaksikan. Penjenengan datang dihadirkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, dan digaransi oleh Allah. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik itu? Menjadi orang tua yang baik. Sekarang saya bertanya dulu, Bapak Ibu, siapa yang ketika dulu belum punya anak dibandingkan dengan sudah punya anak tambah bahagia, ngacung yang tinggi? Ini yang fokus nanti langsung ngacung ini. Oke, hampir semuanya, alhamdulillah. Kalau begitu, hadirnya anak di dalam rumah tangga kita
sebagai menambah kebahagiaan atau menambah beban? Bahagia. Yakin? Sekarang. Oke, anak hadir di rumah kita menambah kebahagiaan. Mau diingat itu ya, menambah kebahagiaan. Sekarang putranya Bapak Ibu ini sudah usia SD nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Suatu saat di rumah, ya karena namanya anak SD masih suka bermain juga kan ya. Akhirnya begitu orang tuanya itu dari pagi, misalnya besok hari Ahad itu, ibunya ngepel lantai ruang tamu, ruang dapur, gitu kan ya. Bersihkan rumahnya, betul? Tahu-tahu, nah anak ini kan senang sepeda nih, pakai BMW gitu ya. Gitu kan ya. Setelah dari luar kemana-mana, di jalan di Comberan dan sebagainya itu, langsung ini atraksi di depan ibunya, gitu kan. Masuk pintu tanpa speednya atau sepedanya dilepas, gitu. Kira-kira ibu-ibu yang sedang ngapel tadi bahagia apa gimana? Kira-kira, ayo jujur ini jujur. Ibu-ibu, karena saya ngapel ibu-ibu dan bapak-bapak ini biasanya kan terima bersih ya Bu ya. Iya, biasanya kebanyakan bapak-bapak itu terima bersih. Makanya yang saya contohkan ibu-ibu. Kira-kira kalau anak kita kayak gitu beratraksi, maunya anak itu kan menyenangkan ibunya, kenapa? Dia bisa bersepeda dengan sangat canggih kan, betul ya? Tapi di kacamatanya ibunya yang dilihat adalah lantainya yang tadi sudah dibersihkan jadi kotor. Kira-kira bahagia apa tidak? Pada waktu itu enggak gitu. Padahal anak itu bahagia tidak? Mestinya bahagia, anak itu bahagia siapa ya? Orang tuanya kan itu. Nah itulah yang dibutuhkan tadi namanya. Jadi orang tua bahagia itu tidak gampang. Ya enggak? Tidak gampang. Karena di setiap waktu adanya cuma seneng tadi kan ya. Betul Pak ya? Ini bapak-bapak itu kadang sok luwih rasa bereneh ya kan. Anaknya menek lemari. Ya kan? Kira-kira terus lemari ini ambruk gitu ya. Bapak-bapak tahu kejadiannya ambruknya lemari. Kira-kira bapak-bapak apa komentarnya terhadap anak? Spontan, jujur. Apa spontanitas? Apa yang terungkap? Mesti marah. Padahal kalau kita itu ambil positifnya, Masya Allah, anakku pintar mendaki. Siapa tuh dia besarnya bisa jadi atlet pendaki gitu kan? Pernahkah itu jadi doa? Ketimbang dia dimarahi dan begitu dimarahi, selesaikah persoalan? Nggak selesai. Tapi ketika itu jadi doa, suatu saat itu terwujud, kira-kira Bapak Ibu senang nggak? Oh, kenapa Bapak Ibu tidak menggunakan kalimat positif itu menjadi doa? Padahal kan nggak seberapa sih ruginya kan? Nah ada kisah bapak yang dan punya seorang anak yang orang tua itu punya anak senang kan ya, usianya masih di TK. Pada saat itu dia pengen membahagiakan anaknya. Kenapa? Karena kalau mengantar ke sekolah ini harus hujan-hujan. Akhirnya bapaknya itu beli mobil dalam rangka anaknya biar senang, betul ya? Nah terus satu saat mobil sudah masuk di garasi, terus bapaknya keluar kota pada saat itu. Nah si anak ini karena dia tuh saking senangnya ada mobil di garasi tuh, dan namanya anak TK itu kan senang coret-coret Pak ya, betul? Ada benda baru dan senang. Akhirnya si anak ini memanfaatkan mobil yang mulus tadi menjadi papan tulisnya, dan nggak tanggung-tanggung, bukan dengan sepeda, dengan paku yang tersesar di garasi. Dia tuh seluruhnya ujung dari ujung puter gitu kan, saking senangnya anaknya. Wah akhirnya, nah begitu bapaknya pulang, ayahnya pulang kan dia laporan ya, ayah gitu kan ya. Wah, aku punya gambar yang bagus sekali tuh. Wah seret gitu kan. Mana itu ya? Orang tuanya juga pulang, terus begitu melihat mobil barunya yang baru masuk di garasi sudah dengan coretan-coretan paku karya terbaiknya anak ini. Kira-kira kalau itu terjadi pada bapak atau ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh bapak ibu semuanya? Semaput. Hah? Ya, bingo. Spontan sebagai jiwa seorang laki-laki ini marah.
Kemudian dia mengambil kayu dan tangan anak ini dipukuli sampai sepuasnya si orang tuanya. Ya, dan akhirnya atas kejadian ini anaknya kemudian sakit dan masuk di rumah sakit karena demam tinggi nggak turun-turun. Nah, kesimpulan dari cerita itu akhirnya anak ini menurut dokter karena saraf-saraf di tangannya sudah membusuk, tertutup karena pecah dipukul tadi. Kemudian dokter ini memutuskan tangan anak ini harus diamputasi. Ya kan? Akhirnya betul satu-satunya jalan adalah diamputasi. Nah, akhirnya anak yang kecil ini yang tadi bahagia gitu, begitu tangannya diamputasi, dia sedih luar biasa sampai mengikut terus, kembalikan tanganku, kembalikan tangan itu kan ya. Dan akhirnya sudah atas takdirnya Allah, akhirnya anak ini menjadi besar dan kemudian bisa dia jadi mahasiswa, bisa selesai, bisa bekerja, dan kemudian dia masih ingat atas mobil yang telah dia rusak menurut ayahnya kan. Kemudian si anak ini membelikan mobil yang sama persis dengan yang dibelikan oleh ayahnya. Begitu mobil ini diantar ke rumahnya, anak bertanya, ayah, kembalikan tanganku. Kira-kira bisa kembali tidak? Nah, ini terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi orang tua yang baik itu tidak gampang. Maka butuh apa kalau begitu? Butuh? Slide, butuh Ustaz. Ayo Ustaz. Nah, ayo belajar lagi. Melalui apa Bapak Ibu? Tuh, ada ikut seminar parenting, ada ikut kajian rutin halakoh atau riko, baca buku parenting, kemudian ikut komunitas parenting, terus belajar sirah, karena penting dalam kehidupan Nabi itu. Bapak Ibu, ini langkah yang mestinya kita ambil. Lanjut, slide-nya masih banyak tapi tidak semua saya berikan. Nabi merupakan teladan yang baik, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada kalimat penting bahwa sungguh pada diri Nabi itu terdapat contoh yang paling baik. Maka di dalam mendidik anak kita mestinya tidak jauh-jauh dari contoh yang sudah disediakan oleh Allah. Contoh sempurna. Nabi itu ya luar biasa dalam memberikan contoh bagaimana mendidik anak-anak beliau. Subhanallah. Anak beliau itu berapa? Dengan Khadijah berapa? 5 ya. Berarti sempurna kan ya? Betul ya. Cocok ini yang belum sempurna ya, yang masih 1 tambah 4 tambah 4 yang sudah 4 tambah 1. Enggak, maksudnya bukan itu. Tapi kemudian Allah memberikan takdirnya anak laki-lakinya semuanya dipanggil kembali sebelum waktu balik meninggal. Yang kemudian masih hidup adalah 3 ya. 3 ya, yang 3 tempat. Iya, pokoknya masih hidup, kemudian jadi contoh kita semua. Oke, lanjut Ustaz. Ini pertanyaan yang sudah lama Bapak Ibu tadi ya. Kalau kita itu menikah itu sebenarnya dulu untuk apa Bapak Bu? Sebenarnya Bapak Ibu itu dulu nikah untuk apa? Ayo dijawab nih, sudah lama walaupun sudah lama tak tanyakan lagi tuh. Ini review. Bu, nikah untuk apa Bu? Halo, yang jilbab kuning ada 2 tuh, yang belakang nih. Untuk apa Bu? Nikah itu untuk apa? Nggak dengar ya saya. Saya tak mendekat ya. Untuk apa Bu? Boleh ya. Menikah itu untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan, untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Benar.
Terima kasih. Untuk tadi apa tadi? Mendapat keturunan untuk membangun satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak, nikah ini untuk apa, Pak? Saya minta testimoni nih. Bapak-bapak yang tadi putranya berapa, Pak? Satu, baru satu ya. Oke, berarti semangat kan ya. Masih ingat ketika nikah? Kira-kira untuk apa nikah itu? Bapak-bapak juga mungkin bisa lupa ya. Menyempurnakan Pak, menyempurnakan kehidupan, terus mendapatkan keturunan, membina keluarga yang sakinah mawaddah. Jadi pertanyaan ini sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi kadang-kadang menjadi hal pokok dalam hidup kita. Kadang ada orang nikah itu nggak punya tujuan. Kenapa kamu nikah? Biar statusnya berubah. Benar ya Pak ya? Lajang jadi menikah kan sudah berubah, jadi nggak diganggu orang kan ya? Sederhana tapi benar. Maka kemudian dalam pernikahannya itu jadi hambar, karena dia nggak punya visi dan misi dalam berumah tangga. Nikah itu untuk apa? Terus yang dilakukan seperti apa dan seterusnya juga. Sampai kemudian kenapa sih milih SDT Sahman? Kok nggak milih yang lain? Itu kan menjadi bagian dari komitmen nikah kan? Itu bagian dari komitmen pernikahan. Kalau tadi Bapak Ibu tidak hafal juz 30 atau juz 9, saya pengen anak saya lebih dari saya, ya kan? Itu bagian dari bagaimana keturunannya tadi lebih baik kan gitu ya. Bahkan seorang pencuri pun mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu besok jangan seperti bapak ya, kamu rajin sholat, kamu rajin baca Quran." Bapaknya nyolongan. Ya nggak ada orang tua yang sekalipun pencuri itu pengen anaknya ngikuti seperti bapaknya. Saking ini tadi betapa pentingnya menikah itu jelas visi dan visinya. Sekarang Bapak Ibu, mohon nanti setelah sampai rumah, ya entah minggu ini atau minggu depan, Bapak Ibu bermusyawarah dengan pasangannya untuk merumuskan visi misi rumah tangga Bapak Ibu. Kalau belum pernah ditulis, mulai besok dituliskan, bahkan ditempelkan di kamarnya, visi misi rumah tanggaku. Biar bapaknya tahu perannya, ibunya tahu perannya, anak tahu kedudukannya. Visi itu akan dicapai karena jelas. Bahkan visi sekolah itu ditempel di mana-mana kan ya Saudara Puji ya. Visinya apa Saudara Puji? Mewujudkan generasi yang unggul dan berprestasi baik akademis maupun non akademis, berwawasan lingkungan, literasi, dan berkebinekaan global. Kepala sekolah memang harus hafal Pak ya. Nah, Bapak Ibu hafal nggak kira-kira? Visi sekolah, nggak ada yang hafal satu pun. Kenapa kok nggak hafal? Gurunya lebih apal nih Pak. Karena gurunya lebih hafal. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu semua. Ini saya percaya kamu sekolah ya. Nanti sekolah berikan banyak tempelan-tempelan visi dan misi biar orang tua ikut mengawal visinya apa. Sampai kalau perlu orang tua ditanya. Karena kalau nanti lisensi, karena saya asesor Pak ya. Saya serahkan ilmu orang tua. Bapak tahu nggak visi sekolahnya? Maaf Ustaz nggak tahu. Loh, berarti nggak pernah sosialisasi? Enggak, jujur banget orang tua ini. Akhirnya apa? Data tentang orang tua yang harusnya paham visi misi ini terjawab tidak. Apa yang terjadi? Berarti hubungan orang tua dan sekolah ini belum total seluruhnya tersampaikan. Saya sebagai asesor harus objektif kayak gitu. Kalau coba, yang saya asesor Kalimantan, yang saya telepon sinyalnya pedot-pedot, kira-kira kan enggak? Jadi harus ekstra. Apalagi kemarin pas online itu muridnya juga ditelepon kan satu-satu itu beberapa sampel itu, ternyata sinyalnya tidak bagus ya sudah. Nah, ini karena nggak bagus, terus dia nggak bagus. Kenapa? Loh, karena dia sudah berusaha untuk menginformasikan, tapi tidak sampai infonya karena terputus di sinyalnya kan ya. Terus pokoknya apa gitu kan? Karena dihubungi saya nyambung gitu kan. Kira-kira gitu. Ada. Baik, lanjut Sir. Nah, Bapak Ibu ketika dulu mantenannya itu kan rasanya semuanya indah ya Bu ya. Betul Bapak Ibu? Betul nggak?
ya semuanya indah sampai bapaknya tuh capek kon ngeteri nganggo beat gitu bonceng nang pasar semangat. Kenapa masih manten anyar? Sekarang sudah manten lawas. Kira-kira nak bapaknya baru pulang terus ngeteri nang pasar langsung ya apa nanti dulu kira-kira bapak-bapak ini? Kenapa? Karena sudah lawas. Ya itu dinamika Pak ya. Saya sering godain kayak gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh lupa bahwa nikah tadi itu kan membuat bahagia, punya anak juga nambah bahagia, betul ya. Kalau semua dinikmati jadi bahagia Pak itu. Walau capek itu jadi bahagia. Saya tuh kalau capek diminta itu saya dikeriin. Walaupun capek itu saya berusaha untuk saya lakukan. Ya, kenapa? Ini suatu saat pun nanti saya akan seperti itu, sehingga ketika suami istri itu betul-betul menjadi bahagia karena ada kelebihan, ada kekurangan saling disempurnakan. Betul Bapak Ibu ya? Lanjut. Oke, ini pertanyaan yang sederhana tapi ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu, halo, nanti bapak-bapak nanti bapak-bapak ceritanya langsung jawab soalnya ini. Bagaimana perasaannya pertama kali hamil Bu? Kira-kira Bu Darsini aja ya ditanya ya. Karena Bu Darsini yang paling tadi ya Sempurna. Insya Allah bahagia dan bersyukur. Padahal itu statusnya positif kan ya? Ya enggak? Kalau positif malah senang. Sekarang itu kalau positif itulah kebalikan zaman itu loh Bu. Jadi monggo ini apa positif dari isolasi mandiri ya enggak? Kalau ini positif alhamdulillah. Ini soalnya soal penggunaan bahasa yang nggak tepat loh. Mestinya positif itu baik. Positif kan nggak baik ketika COVID kemarin ya kan? Ya, saya orang matematika Bu. Jadi kalau positif itu lebih baik. Hanya sekarang ada COVID itu positif jadi nggak baik. Itu menentang takdir itu, menentang kodrat alam itu. Mestinya yang terkena tadi itu bukan judulnya, alatnya bukan positif, mestinya negatif itu ya. Ini ngeyel itu ya. Jadi makanya jadi salah itu ya. Yang positif itu harusnya bahagia, tapi jadi sedih ya karena ada COVID. Oke, lanjut aja nih, nggak usah ditanyakan lagi. Bapak-bapak nggak usah tanya, kalau sudah tahu jawabannya. Oke, anak itu ini tulisannya lah. Anak itu merupakan takdir istimewa yang Allah anugerahkan berdasarkan permintaan kita. Kan kita minta loh saat kita nikah, terus berdoa ya Allah, bahkan didoakan banyak orang. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan segera diberikan momongan baik yang laki-laki atau perempuan jadi anak yang saleh dan kan doanya begitu lengkapnya, satu paket kan ya enggak? Udah nikah jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan, lahir laki-laki atau perempuan jadi anak yang saleh dan salehah. Itu paket. Dan ternyata Allah kabulkan. Berarti tambah bahagia mestinya ya. Tapi ada juga yang karena nggak doa, begitu lahir anaknya ditaruh di tas kresek, ditaruh di tempat sampah. Kenapa? Lahirnya tidak dikehendaki, hanya pengen enaknya, ya kan? Kenapa? Karena tidak resmi, ya kan? Namanya zina, ya kan? Maka terjadilah sebaliknya. Lanjut saat agak cepet ini. Oke, terus lanjut aja ini terus saja gitu karena ini ya. Nah sebentar, benarkah kita bekerja untuk kebahagiaan anak? Bapak Ibu boleh dijawab, benarkah kita bekerja untuk kebahagiaan anak kita? Halo? Benar ya? Oh, sepakat itu aja lah. Benar ya. Nah, salah aku ya arti. Ya, oke lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu ada keadaan ini mengerikan kelakuan anak sekolah di Indonesia ini. Kenapa? Anak sekolah ini tanda petik ya, entah SD, SMP, SMA. Kemarin saya lihat itu anak SD itu sudah jadi perokok berat. Anak SMP itu sudah jadi PSK. Anak SMA itu sudah jadi germo. Coba, ya Allah, ini data yang makanya Indonesia ini saya tulis agak gelap, ya, biar nggak malu. Itu terjadi di mana-mana. Itu makanya naudzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan tidak terjadi pada anak kita ya. Semoga anak kita dilindungi oleh Allah. Lanjut, Sal.
Sebentar, saya masih berapa menit, Sir? Wah, masih berapa menit? 11. Puji sampai jam berapa saya? Sampai jam 11. Berarti udah selesai ya? Saya closing ya. Oke, bentar. Maka tadi syarat atau kata pentingnya itu adalah dimulai dari kita. Ya, kalau kita pengen tadi membahagiakan macam-macam itu, jika kita menginginkan anak kita berubah ke arah yang lebih baik, maka kitalah yang harus pertama kali berubah. Kita yang harus. Kita itu berarti orang tua, maksudnya. Walaupun ini sekali lagi tidak ideal, artinya tidak mesti, ya. Seperti cari contoh, kalau sekolah sudah membuat targetan 2 juz, nggak mesti orang tuanya 2 juz dulu. Ya bisa 3 juz dulu juga nggak apa-apa. Itu maksudnya itu ya, jangan pilih yang lebih rendah. Itu namanya apologi, bila. Gitu. Mohon maaf ya. Berarti yang belum semangat ya, nah, harus semangat tuh, insya Allah bisa. Istri saya ini tiap hari yuk ngapal gitu, tiap hari diuji sama guru ngajinya. Karena targetnya 2 tahun 30 juz ya. 2 tahun harus 30 juz bisa dihatamkan secara mungkin. Nggak tahu tapi terus pokoknya dilakukannya aja nih. Nek gue bisa lah, nek gampang ya gampang, nek orang ya harus pancen takdiri gitu aja. Sampai kami berikhtiar dari anak-anak kami itu saya paksa, Mas, kamu harus Quran. Kenapa? Quran itu yang akan membela kita nanti ketika mati. Jadi kalau nggak ada pembela lain, kita ada dalam diri kita ada Quran, Quranlah yang akan membela kita. Insya Allah. Makanya tadi Quran menjadi penting untuk kita. Lanjut. Saya tidak. Nah ini, maka dalam pengasuhan anak itu ada 5 prinsip yang bisa dipakai Bapak Ibu. Yang pertama itu menanamkan tauhid. Maka anak kita itu harus benar, jangan sampai nanti anak-anak kita itu terjerat ke dalam kesyirikan. Nah ini saya ada cerita menarik. Anak saya kemarin KKN di Lendah, Kulon Progo. Lendah, akhirnya laptopnya hilang 4 kalau nggak salah. Laptopnya itu hilang 4, termasuk punya anak saya. Saya juga bertanya saat itu DPL itu orang aroh gitu. Saya cuma, aduh kalau saya itu nggak mikir ke anak saya, itu tak urus sampai kampus gitu ya. Karena kalau saya urus nanti yang kena DPL-nya atau kan tempat itu yang menentukan kan kampus, bahkan yang menjamin keamanan dan mahasiswa kan ini enggak, totalnya lebih dari 20 juta kan. Lalu top apa itu Pak, yo, nah anak saya rata apik mungkin ya, dia anak nah akhirnya terus nampak yang sangat membuat saya itu adalah ini, begitu hari berikutnya, terus lapor ke polisi, ayo hukum lagi Pak, mestinya langsung ya sekitar. Nah setelah itu mahasiswa ini didatangi Pak Duko. Itu apa yang dikatakan Pak Duko? Mas, Mbak, ini aja, kita minta tolong orang pintar saja. Siapa itu? Dukun, orang profesor. Dukun Pak. Oh ini kenyataan, ini betul ini. Wah akhirnya anak saya itu kan dipaksa untuk ikut dalam rombongan itu. Wah, teleponlah anak saya, aku ini sampai poskonya tuh disawuri kembang sama pasir. Waduh, malah anak saya sampai ketakutan karena pada saat itu anak saya nggak sholat. Terus saya telepon, Mbak, kamu tuh walau nggak sholat itu Allah tetap bersama kamu. Yang penting kamu bikin. Sampai nangisan karena apa? Ya, teman-temannya sudah bullying gitu kan. Ya, putri sendiri dan kontaknya ada sholat Pak. Itu akhirnya, udah kamu yakin aja sama. Udah kamu nggak usah ikut. Nah akhirnya 3 dari 4 itu anak saya nggak ikut, 3 ini langsung mengikuti sarannya si Pak Dukuh. Datang bawa uang 100.000 masing-masing untuk beli kembang. Terus dieksekusi sama dukunnya kan, disawuri. Nah anak saya takut anak saya lapor, 2 kali disawuri pakai kembang dan pasir poskonya. Nah ujung-ujungnya nggak ketemu Pak. Wah, begitu tanya gimana kemarin ketemu nggak yang temanmu itu yang 3? Enggak Bi, malah Mbah Dukunnya itu bilang itu yang ngambil temennya sendiri. Wah jadi fitnah kan ya. Oh bener kan, jadikan saya berarti orang pintar berarti goblok gitu kan. yang lebih goblok yang data. Nah Mbah Dukun udah tahu saya itu raiso, jelas raiso kan ya enggak, saya udah yakin nggak bisa. Nih yang paling goblok banget itu ya saya datang itu padahal sudah
kalau kita punya anak kayak gitu, na'udzubillah tadi. Tauhidnya sudah rusak tuh. Ya, saya masih mengamankan anak tak telepon itu. Sampai kemarin tuh, udah kamu nggak usah takut. Kenapa harus takut sama dukun, saya bilang. Nanti dukun tak hadapi, saya bilang. Saya bilang anak saya, saking jengkelnya, mau nangis kayak gitu aja nangis. Ya saya bisa merasakan ya, anak putri jauh orang tua, teman-temannya kayak gitu ya. Ya perasaan ya, oh iya dah. Tapi ya, saya bilang, kalau ada apa-apa nanti kamu telepon Abi langsung datang. Oh itu tak. Iya. Ya urusan preman kan? Iya. Preman sama preman itu selesai dengan preman, Pak. Jangan dengan orang yang baik gitu. Karena sama-sama preman itu yang penting ada uang, ya toh? Uang selesai. Ya, siapa yang ngasih uang terbesar, preman itu yang menang, gitu aja. Itu rumus ya. Terus menjaga potensi baik. Bapak Ibu punya putra putri pinter, yuk didukung biar punya prestasi. Kalau perlu disemangati. Dan ini saya sudah lakukan pada anak saya. Semua anak saya alhamdulillah sejak saya menaruh piala pertama kali saya juara berapa itu? Tahun 2000 saya juara 2 tingkat provinsi, Pak. Saat itu dalam forum ilmiah guru itu saya taruh juara 2 se-Jawa Bali teaching grant tak taruh di Fair. Saya bilang kan anak, Mbak, Mas, kamu lebih daripada aku. Wah, setelah itu Bifaca penuh dengan piala. Anak saya yang provinsi, sudah kabupaten, bahkan sampai nasional. Sampai sekarang alhamdulillah jadi anak-anak saya bisa mempertaruhkan atau menaruh prestasi di Bifaca. Gara-gara siapa? Saya hanya naruh contoh saja di situ. Dan alhamdulillah. Itu berarti tadi potensi yang baik harus kita bangkitkan. Yang ketiga, kasih sayang tertunda. Ini yang nggak bisa. Makanya nggak bisa diganti oleh orang lain. Masalah pembantu nggak bisa, nggak cukup, Pak. Harus benar. Yang keempat, tadi kalimat pentingnya adalah menghadapi anak itu sabar. Anak jumpalitan dia tetap sabar. Pangkuilin dungur gurolo dan jadi kebahagiaan. Sekarang orang tua itu kadang-kadang nggak sabar. Anak itu yang pentalit itu jungkir balik di rumah itu dikatakan, kamu kok nakal banget toh? Ya enggak? Maksudnya kan kamu kok pinter banget toh itu kan ya? Mestinya ya. Jangan kan, kamu pinter banget. Kenapa kamu pinter? Lah itu semua berantakan gitu kan. Kamu bisa berantakin semua. Itu kan nggak pinter nggak bisa itu kan ya. Nih kalimat yang keluar dari mulut bapak ibu orang tua itu kalimat negatif. Nakal, betul ya? Betul? Konatu kalau wes itu naik sekolah, kalau menangis berubut, kira-kira bapak ibu akan memberi gelar apa kepada anaknya? Anak kok nakal gimana? Kok nadus ya nakal, ya kan? Nauzubillah. Jadi nggak cocok dengan doa pertama. Yuk sekarang dievaluasi, ya cocok. Yang kelima, konsisten dan kongruen. Artinya konsisten itu bapak ibu punya aturan yang jelas. Kongruen itu ya ini timbal balik dengan anak kita. Kalau kita anak kita pengen baik, bapak ibunya ikut juga. Terus itulah. Insya Allah saling bersinergi. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat kita agar bapak ibu sekolah anak ini dalam satu pengasuhan yang disebut dengan pengasuhan positif. Di slide saya yang belakang-belakang nanti saya share aja setelah saya pulang ya, karena harus pakai internet. Nanti share ke Ustazah, biar di share ke bapak ibu. Kita ada beberapa poin-poin penting dalam pengasuhan hal positif yang harus dilakukan. Jadi intinya bapak ibu bahwa segala hal yang itu sudah kita minta kepada Allah itu harus diterima dengan senang hati. Ya, kalau kita belum punya anak, diumur bersalah punya anak, alhamdulillah. Dilalah kemudian dalam perjalanan anak kita kok bikin kita tuh marah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya harus bisa bersabar menghadapi anak gitu kan. Jadi belajar menjadi orang yang penyabar. Kalau anak kita kok belum soleh, kita nggak usah putus asa. Doakan, kita ajari, kita kasih contoh. Kita dukung program sekolah, bersinergi dengan sekolah, bersama-sama ustadz-ustadzahnya. Insya Allah anak kita akan jadi soleh. Yakin kali. Karena apa? Mindset kita pengen anak kita jadi soleh. Makanya tadi yang baru 1 tambah bu, karena nanti khawatir kalau punya anak 1 itu nakal kabeh itu repot. Lebih baik punya anak 5 soleh semua, soleh dan solehah, ketimbang dia anak 1 kok nakal kabeh itu. Ya enggak? Betul enggak? Berarti yang baru punya 1 ini provokasi ya, harus ditambah gitu ya. Ya mumpung sekarang sudah ada hujan ya, jadi subur ya untuk bercocok tanam. Artinya insya Allah.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ingat tadi 0,3 berapa? 31% ya komitmennya untuk membantu sekolah ini agar bisa mewujudkan apa yang diinginkan, mendukung program anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Nanti Bapak Ibu, ya slide terakhir aja, slide terakhir itu ada linknya. Ini nanti dicatat ya, linknya terakhir, slide terakhir aja, langsung slide N gitu ya, di N aja. Slide terakhirnya bisa nggak? Langsung yang terakhir bisa? Oh, nggak bisa. Di slide terakhir atau di next terus aja ya. Ya. Siap. Tadi sudah tak bahas, jadi oke. Iya. Banyak. Nah ini tadi, terus langsung sampai terakhir Pak. Nah, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri. Ada literasi nanti biar Bapak Ibu. Yang terakhir, terus. Ya. Sebelum terakhir, nah Bapak Ibu, info lebih lanjut silahkan klik link di bawah ini ya. Nah difoto aja nanti. Silahkan difoto Bapak Ibu. Ya, nanti di situ ada, saya tidak tahu isinya apa ya, tapi ini dari sponsornya. Bapak Ibu silahkan nanti mengklik, di foto aja, klik nanti diketik sama dengan itu, insya Allah bisa. Atau nanti akan dikirim di grup lewat Ustazah wali kelasnya ya, insya Allah. Termasuk file ini nanti setelah saya pulang ya, mudah-mudahan saya segera kirim. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa semua amanah yang diberikan oleh Allah itu pada dasarnya akan dimintai pertanggungjawab lagi. Nah untuk itu, kalau kita punya putra putri, itu kan amanah dari Allah dan besok akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan ketika dulu kita terima baik, bayi sehat itu baik kan ya, maka ruhnya akan kembali kepada Allah dalam keadaan menyembah Allah. Maka kita jaga anak-anak kita tetap senantiasa menyembah dan mentauhidkan Allah, dan itulah amanah yang diemban oleh Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan generasi Rabbani, generasi yang solih dan solihah. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita sehingga dalam mengemban amanah ini kita dimudahkan oleh Allah segala jalannya, dan semoga dimudahkan rezekinya juga sehingga akhirnya kita bisa menyempurnakan mendidik anak kita menjadi generasi penerus kita yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Mari kita mohon kepada Allah dengan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashi'in. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi pemaparan parenting motivator dari Bapak Ustadz Harman MM. Sangat lugas dan pragmatis juga berdasarkan pengalaman keseharian beliau. Untuk sesi selanjutnya, Ibu, apakah kita akan membuka sesi tanya jawab atau bagaimana dengan alokasi waktu kita? 10 menit. Baik, tetap kita buka karena di susunan acara sudah kita dapatkan demikian untuk adanya sesi tanya jawab. Ada waktu sekitar 10 menit. Mari Bapak Ibu hadirin yang akan memberikan pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan kepada pembicara kita, Bapak Ustadz Harman MM, silahkan. Silakan dengan mengacukan tangan saja, saya akan menuju kepada panjenengan. Boleh, silahkan memperkenalkan diri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Rujiman, karena sudah tua jadi Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Bapak menyampaikan sebetulnya kalau terhadap guru itu harus total, makanya saya pasrahkan pada Ustadz Teguh ini. Ya. Saya belajar dari guru-guru saya dulu, nek masrahke anak ojo tanggung-tanggung. Sampai kemarin itu Pak Teguh bilang, Pak, nek anaknya tak jewer entuk, sampai ketakutan anak saya itu. Jadi sebetulnya betulkah total menyampaikan itu, tetapi dalam koridor ketika ustadz ataupun guru itu mungkin dengan apa ya, mungkin kadang tok jengkel terus njewer gitu. Kalau sekarang kan kadang bisa dituntut, tapi kalau sampai ada orang tua kok nuntut kepada guru, di mana barokahnya ilmu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak, monggo lajeng dijawab mohon kalian Bapak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rujiman. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Rujiman itu tidak salah ya, apalagi konsepnya ketika memang anak itu sebenarnya boarding. Kalau anak full day itu selama di sekolah iya totalitas kepada guru, tapi begitu di rumah ya totalitas kepada orang tua. Karena di dalam kaidah usul fikih kita itu sebenarnya begini Pak, jadi belajarlah adab terlebih dahulu sebelum ilmu, dan penjenengan sudah memberikan contoh itu kepada guru. Jadi kadangkala anak itu akan menjadi berkah karena orang tuanya, dan itu sekaligus doa. Maka ketika kemudian Bapak sudah menyatakan bahwa totalitasnya kepada guru, itu tidak salah ya, dalam porsi karena ini sekolahnya bukan boarding, maka selama itu di sekolah itu betul. Tapi begitu selama itu di rumah, berarti kembali tanggung jawab itu kepada orang tua. Maka tadi ketika kemudian apa yang sudah didapatkan di sekolah ini, orang tua kemudian tinggal mendampingi, namanya coaching. Karena kalau tidak, itu bisa hilang. Contoh kebiasaan kalau di sekolah, itu ustadznya perintah, anak-anak segera sholat zuhur gitu kan, warna itu langsung softnya langsung lurus Pak. Tapi begitu di rumah misalnya terjadi situasi azan isya, ibunya nonton sinetron, bapaknya nyekeli handphone karo game, kira-kira apa yang terjadi pada anak? Anak nggak diperintah lagi orang tua, bahkan orang tua nggak ngasih contoh, maka apa yang didapatkan di sekolah ini akan bubar. Sekali dua kali masih anak mau, tapi begitu kemudian melihat orang tuanya, maka anak jadi ambigu. Maka kemudian muncullah yang namanya kepribadian ganda. Kalau di depan ustadznya itu luar biasa, tapi di rumahnya, oh luar biasa nakalnya. Ada Pak, saya pengalaman saya itu jadi guru TK, guru SD, guru SMA, jadi dosen pernah saya ya.
paling enak itu jadi dosen Pak. Ya. Tapi sing ora penak gaweane. Ya, karena gaweannya banyak, makanya disebut dosen itu. Ya, pekerjaannya sak dus gitu ya. Gajinya sak sen tadi. Ya. Kira-kira gitu. Saya udah bisa membandingkan. Yang paling enak itu jadi trainer, Pak. Ya, betul. Jadi trainer itu ya kalau dia sudah mengalami itu ngalir dan ada tenaga yang tidak dicontoh. Makanya tadi saya cerita tadi Pak, saya punya anak 5 tadi dan anak saya pun jadi lab saya untuk kemudian menerapkan itu. Makanya anak saya tuh kalau di rumah tak suruh ke pondok. Kenapa? Bukan, bahkan ada anak yang protes, Abi itu nggak boleh kok aku di rumah gitu kan. Ada anak saya protes gitu. Bukan nggak boleh Mas. Kalau kamu di rumah bisa seperti kebiasaan kamu di pondok, Ustaz acungi jempol, Abi acungi jempol. Tapi kalau itu belum, berarti kamu belum mendapat. Apalagi anak saya yang nomor 3 ini produk gagal. Kenapa? Ada pandemi. Pandemi di pondoknya cuma 3 bulan, lainnya online. Maka saya sebut produk gagal. Ya, walaupun alhamdulillah, ya walaupun produk disebut produk gagal itu, dia sudah tak bawa kemana-mana jadi imam masjid Pak. Imami, kalau saya ceramah, ya harus ada sholat di situ. Anak saya imam sejak kelas SMP, dan dia sudah teruji ketika lomba pidato agama Islam se-Indonesia dia juara 3. Ya, juara 3. Se-Jogja Solo dia juara 2. Se-Jogja juara 1. Artinya dia walaupun tadi produk gagal gitu, ternyata masih punya prestasi yang mana tadi disebut ya, totalitas kalau di pondok atau di sekolah betul itu kepada gurunya. Dan penjenengan sudah mengajarkan hal penting dalam hidup seorang anak, yaitu adab. Ketika adab itu dilakukan, maka anak akan mendapatkan berkahnya. Ada kan orang tua yang kadang-kadang nggak totalitas. Makanya tadi terjadi apa? Terjadi protes. Bahkan sekarang ini ada kasus SIT Pak, di SIT saya tahu gitu ya. Ada orang tuanya yang melaporkan sampai tingkat hukum. Gara-gara apa? Anaknya. Padahal anaknya itu mengalami gangguan kejiwaan. Sebabnya apa? Ternyata diri itu terusur. Itu rumah tangga orang tuanya itu tidak harmonis. Korbannya anaknya. Artinya anaknya berpengaruh di sekolahnya. Orang tuanya protes sampai sudah menghadirkan sudah ke ranah hukum. Ya, saya bilang kepada teman-teman guru, pokoknya hadapi semua itu dengan kesabaran. Insya Allah orang tua yang suka kayak gitu itu nanti akan dibalik sama Allah. Ya, dan ini sudah sering terjadi. Orang tua nggak terima, ya tadi nggak tahu tali tadi ya. Akhirnya protes ke sekolah sampai surat buat ke ombudsman, undang LSM. Yang terjadi apa? Allah membalik perkara ini dan akhirnya orang tua itu malu, kewirangan bahasa saya. Itu Pak Rujiman ya. Jadi karena di sini bukan boarding, maka saya sebut tadi totalitasnya ya sebatas di sekolah. Tapi kalau di rumah wajib seperti itu orang tuanya. Kata Pak ya, saya kira cukup. Anak sudah siang. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Baik. Sampun cekat ya Bu, masih dibuka lagi satu pertanyaan mungkin sudah cekat? Cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan acara kita yang keren ini dari pagi tadi sampai akhir, yaitu sesi pertama SOS kita pada edisi 1 Oktober 2022 ini, yaitu sesi parenting motivator, di mana nanti masih ada, jangan lupa satu sesi lagi kita akan masuk ke kelas anak kita masing-masing untuk bertemu dengan wali kelas mereka dalam acara pembagian nilai tengah semester. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita semua mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas terselenggaranya acara ini. Dan ada beberapa hal yang patut kita petik dari penyelenggaraan acara ini. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua kedekatan kita dengan sekolah dan program-program sekolah, yang ketiga adalah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita termotivasi
giroh kita terpacu untuk bisa menyelenggarakan acara-acara seperti ini di kemudian hari. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.